Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari kota Jakarta. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Gambir dan pada perjalanan kali ini, di hari yang spesial, tanggal 17 Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80, saya akan menuju ke kota Banjar, naik kereta api Pangandaran. Dan yang spesialnya lagi, di perjalanan kali ini, saya juga akan naik kereta kelas priority atau kereta termewah dalam satu rangkaiannya. Nah, gimana untuk perjalanan kali ini? Naik kereta api Pangandaran priority dari stasiun Gambir tujuan ke stasiun Banjar. Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Beginilah untuk suasana di hari Minggu, tanggal 17 Agustus tahun 2025 di area sekitaran stasiun Gambir. Saya lihat ramai banget ya teman-teman. Banyak sekali petugas macam polisi, TNI yang berjaga-jaga. Dan saya juga dapat SMS sih dari KAI 121 kalau penumpang diharapkan untuk datang lebih awal antisipasi kemacetan. Jadi di wilayah Gambir ini banyak sekali acara mungkin ya di hari ini. Lalu untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80, teman-teman sudah melihat banyak sekali hiasan merah putih bendera ya. Dan ya, kita langsung aja masuk ke dalam stasiun Gambir. Saya akan check-in di hall selatan, khusus untuk face recognition. Di area dalam stasiun Gambir ini jadi lebih ramai banget. Ini udah hari Minggu ditambah Hari Kemerdekaan ya teman-teman. Tuh. Di stasiun Gambir juga fasilitasnya lengkap banget, banyak sekali tenan-tenan makanan, dan untuk tempat boardingnya ada di sebelah sana. Teman-teman apabila mau belanja dulu sebelum naik kereta bisa banget ya. Sekarang langsung ke atas aja ya teman-teman, karena udah jam 7 lebih 57 menit. Saya datangnya agak sedikit mendadak ya. Oke. Nanti kereta api Pangandaran biasanya akan tersedia di jalur nomor 1. Stasiun Gambir juga sedang dalam tahap renovasi ya. Ini ada beberapa bagian yang ditutup teman-teman. Di peron jalur 1 dan 2 ini udah rame banget sama penumpang. Tapi akan ada kereta yang berangkat itu Pangandaran dan Argo Bromo Anggrek ya teman-teman. Mungkin banyak juga penumpang Argo Bromo Anggrek di sini. Sepertinya saya melihat salah satu sosok yang akan naik kereta Argo Bromo Anggrek di tanggal 17 ini teman-teman. Abang ngapain? Ya, Anda ngapain? Sampai ngapain? Lah mau naik kereta bang, Oh, iya. di sini ya masa mau kemana? Ya mau naik Tiba-tiba kereta Pak lah. Sultan kok nongol ini. Dari mana Pak? Dari Jakarta. Oh, iya. Tapi kita naik kereta yang berbeda. Anda naik kereta kasta tinggi soalnya. Nggak sanggup saya. Enggak ah. Naik anggrek kan? Kan habis naik komparmen kemarin. Enggak lah. Oh, besok ding. Enggak juga. Tiket 2 juta yo, sayang pak. Pak Sultan mau pulang ke Bandung seperti naik Parahyangan. Iya. Kok nggak naik Cikur aja Bang? Hujan loh Bang. Enggak mau. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di Monas, Monumen Nasional yang dekat stasiun Gambir ya. Tuh, itu lagi ada acara banyak banget. Kelihatan banyak tenan-tenan. Ini perayaan HUT RI ya, yang ke-80. Jadi, karena itu juga salah satu alasan di Gambir ini sekarang benar-benar banyak area penjagaan.
Ini dia kereta api Parahyangan baru masuk di stasiun Gambir. Dan armada Parahyangan ini akan kembali menuju ke arah timur dengan nama kereta api Pangandaran. Dari stasiun Gambir tujuan ke stasiun Banjar. Bakal ada kereta yang masuk ya, Sepure Wong Sugih yang dinaikin Mas Laude, Argo Bromo Anggrek. Ini kereta api Argo Bromo Anggrek dengan kelas kompartemen suites dan juga kereta kelas eksekutif ya. Sudah menggunakan armada paling baru. Namun nampaknya ini bukan rangkaian asli milik Argo Bromo Anggrek karena kursinya warna krem. Ini rangkaian yang ketukar sama Bima Entas Meru, teman-teman. Kita lihat nih Mas Laude naiknya di mana. Sampean di Eksa berapa? 8? 7? Single seat? Single seat. Paling belakang? Itu. 1C? Kalau duduk di sini, zoom. Sekarang saya naiknya di eksekutif 1 nomor kursi 11 Delta ya. Oh, di sini nih. Pada pukul 8.20 waktu Indonesia Barat, kereta api Argo Bromo Anggrek diberangkatkan dari stasiun Gambir. Jadi lebih awal sekitar 10 menit dari kereta api Pangandaran. Untuk lokomotif dinas dari kereta api Pangandaran hari ini adalah CC206-1310 Depo Induk SDT. C ini menandakan bahwa lokomotif ini memiliki 3 ganda roda, ada 3 gandar di depan dan juga di belakang. 206 adalah lokomotif yang memiliki 2 kabin ruangan. Bisa dioperasikan di salah satu kabin oleh masinis. 13 adalah tahun pertama dinas di 2013, lalu 10 adalah nomor absennya. Depo Induk SDT, rumah dari lokomotif ini di Depo Sidotopo, Surabaya. Sekarang ini saya sudah berada di dalam kereta api Pangandaran yang bakal saya naiki menuju ke Banjar ya. Tapi untuk perjalanan dari arah Gambir menuju ke arah Padalarang, saya akan naik di kelas eksekutifnya. Karena memang untuk perjalanan kali ini di kereta api Pangandaran, saya sebelumnya sudah membeli tiket kereta kelas priority itu dari arah Padalarang menuju ke arah Banjar. Cuma setelah dipikir-pikir supaya bisa lihat momentum 17 Agustus di dalam kereta api, mau nggak mau saya harus naiknya dari stasiun Gambir ini teman-teman. Cuman ketika dilihat tiket kereta priority dari arah Gambir menuju ke arah Padalarang lumayan mahal juga ya, sehingga saya pikir-pikir
ya udahlah naik kereta kelas eksekutifnya dulu sampai ke Padalarang, nanti dari Padalarang bakal naik kereta kelas priority kayak gitu. Nah, untuk kereta api Pangandaran juga merupakan kereta yang namanya diambil dari salah satu tempat wisata yang ada di Jawa Barat bagian selatan, yaitu Pantai Pangandaran. Pantai ini cukup terkenal ya teman-teman, dan sering sekali dijadikan salah satu destinasi wisata oleh wisatawan lokal ataupun juga wisatawan mancanegara. Untuk kereta api Pangandaran melayani rute perjalanan dari kota Jakarta stasiun Gambir menuju ke stasiun Banjar. Dalam satu harinya ada satu keberangkatan saja. Untuk perjalanan dari arah Jakarta di waktu pagi hari dan untuk perjalanan dari arah Banjar di waktu sore hari. Selamat pagi, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Pangandaran yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Banjar. Perjalanan kali ini menempuh waktu 7 jam 38 menit. Untuk kereta api Pangandaran ini juga secara reguler melayani 3 kelas layanan ya. Yang pertama itu ada kereta kelas premium, lalu yang kedua ada kereta kelas eksekutif, dan yang ketiga ada FIT kereta api wisata. Kenapa saya bilangnya kereta api wisata? Karena untuk saat ini kereta Pangandaran menggunakan armada kelas priority, tapi pada biasanya armada kereta api Pangandaran ini menggunakan kereta kelas panoramik teman-teman. Nggak tahu kenapa ya, mungkin panoramiknya lagi perawatan entah kayak gimana, jadinya sekarang untuk kereta Pangandaran menggunakan armada kelas priority. Nah, untuk harga tiket kereta api Pangandaran yang saya cek di aplikasi Akses by KAI pada hari ini dari arah Gambir menuju ke arah Banjar itu untuk kelas premiumnya Rp275.000. Lalu untuk kereta kelas eksekutifnya ada di harga Rp455.000, dan yang terakhir ada kereta kelas priority dengan harga tiketnya Rp525.000. Sehingga untuk rute full trip kereta api Pangandaran baik di kelas eksekutif ataupun juga di kelas priority selisihnya tidak terlalu banyak ya. Namun saat ini saya naik kereta Pangandaran di kelas eksekutif hanya dari arah Gambir menuju ke arah Padalarang saja dengan harga tiket regulernya Rp195.000. Lalu untuk kereta kelas premiumnya ada di harga Rp145.000 dan kelas priority-nya ada di harga Rp300.000. Untuk kereta api Pangandaran di kelas eksekutif kurang lebih seperti ini ya, menggunakan armada kereta eksekutif stainless steel dengan kapasitas tempat duduk 50 kursi penumpang. Dari segi fasilitasnya di atas ini ada rak bagasi untuk menyimpan barang-barang penumpang, ada juga lampu baca, gantungan untuk menggantung pakaian plastik dan lain-lain. Di sini juga ada tirai yang bisa dibuka tutup ya, cuman agak sedikit macet nih. Dari segi legroom kurang lebih kayak gini. Legroomnya memang lega banget teman-teman di kelas eksekutif ini. Lalu ada meja kecil, colokan listrik, ada juga kantong kecil, footrest atau pijakan kaki, dan di sini ada tombol yang apabila kita tekan kursinya bisa mundur ke mode rebahan ya, gitu, tombol reclining, dan ada juga meja lipat yang bisa digunakan untuk makan atau bekerja menggunakan laptop. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta
17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Sekarang waktu menunjukkan pukul 9:58, kereta api Pangandaran yang saya naiki telah tiba di stasiun Purwakarta. Dan di stasiun Purwakarta ini sekarang kereta-kereta model Parahyangan, Papandayan, Pangandaran berhenti semua ya teman-teman. Karena di Purwakarta juga penumpangnya rame banget. Banyak tuh penumpang-penumpang yang naik dari stasiun Purwakarta menuju ke arah Bandung ataupun juga dari arah Purwakarta menuju ke Gambir. Jadi, kalau saya dari arah Jakarta menuju ke Bandung ataupun juga sebaliknya, biasanya saya pesan tiket kereta api itu dipecah menjadi 2 tiket. Yang pertama dari arah Bandung menuju ke arah Purwakarta, lalu yang kedua dari Purwakarta menuju ke arah Gambir. Karena dengan cara seperti itu bisa lebih hemat teman-teman. Apabila kalian penasaran bisa menghemat berapa-berapanya, kalian langsung aja cek di aplikasi Akses by KAI karena saya sudah sering mengungkapkan kalau cara seperti ini bisa naik kereta Parahyangan, Pangandaran, ataupun juga kereta Papandayan dengan tarif yang lebih hemat. Sekarang waktu menunjukkan pukul 10:57, kereta api Pangandaran yang saya naiki telah tiba di stasiun Sasak Saat di Kabupaten Bandung Barat ya teman-teman. Untuk suasana di stasiun Sasak saat ini tuh masih adem ya teman-teman. Karena stasiunnya asri banget. Di depannya udah langsung area hijau. Mantep sih. Saya kalau naik kereta terus berhenti di Sasak Saat suka kangen gitu hunting di sini. Oke teman-teman, jadi sekarang ini jam 11:19 ya. Kereta api Pangandaran yang saya naiki sesaat lagi akan tiba di stasiun Padalarang. Dan saya akan pindah kelas ke kelas termewah dalam satu rangkaian, yaitu kereta priority. Jadi memang untuk tiket kereta priority saya udah beli tiketnya itu jauh-jauh hari. Sedangkan yang eksekutif ini mendadak
Tepat jam 11:21 tiba di Padalarang. Ayo kita pindah ke kelas priority. Jadi untuk saya nih udah pesen tiket kereta priority-nya lebih awal dari kereta eksekutif, teman-teman. Kalau eksekutif bisa dibilang agak mendadak ya. Kalau kereta priority saya udah beli kayak 5 hari sebelumnya. Lari, 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 lari. Mana tiket? Pindah kelas, Pak. Misi, Mbak. Oke. Nah, kalau kereta priority kayak gini, teman-teman. Mas, mari Mas. Sekarang tepat ya, 11:23 meninggalkan stasiun Padalarang. Nah, kalau dari schedule awal seharusnya saya naik di stasiun ini, teman-teman. Tapi secara mendadak saya kepikiran, wah, bablasin aja gitu ya dari arah Jakarta gitu loh. Ini kita ketemu sama kereta lain nih. Ini adalah kereta api Parahyangan fakultatif rangkaian Gajayana ya. Karena ini tepat berada di belakang lokomotif, jadi kedengeran banget deru lokomotifnya, menggelegar. Selamat pagi, Ya, Mas Yudi pagi. dan Mas Giri. Ya. Mungkin saya bantu buka mejanya untuk menyajikan dalam snack. Maaf ya, Mas. Ini lagi dibagiin snack ya, teman-teman. Halo. Silakan snacknya. Ya, Silakan dalam snacknya. Ini untuk air mineralnya saya bantu taruh di sini. ya. Silakan, mohon maaf. Makasih ya, Mbak ya. Dan silakan Hendy. Jadi apabila teman-teman naik kereta kelas priority, kalian itu setelah keretanya lepas dari stasiun keberangkatan akan langsung dibagikan snack seperti ini ya. Sekarang jam 11:30 waktu Indonesia Barat. Kereta api Pangandaran yang saya naiki telah tiba di stasiun Cimahi. Dan di Cimahi ini berhenti secara normal untuk naik turun penumpang. Teman-teman bisa lihat yang naik dari stasiun ini aja rame. Mungkin kayak penumpang-penumpang ke arah Tasik gitu deh. Sekarang sudah tiba di stasiun Bandung ya. Dan yang turun di stasiun Bandung ini ramai banget. Yang naik jangan ditanya, teman-teman. Kereta api Pangandaran berhenti di stasiun Bandung ini ada waktu kurang lebih 10 menitan ya. Lumayan lama. Yang baru masuk itu adalah kereta lokal Bandung Raya dari stasiun Cicalengka tujuan ke stasiun Padalarang ya. Teman-teman bisa lihat ya, kereta eksekutif satu aja ini rame banget sama penumpang. Dan tadi saya cek untuk tiket kereta api Pangandaran dari arah Bandung menuju ke Banjar, kelas eksekutifnya habis terjual. Kalau di kereta premiumnya tadi masih ada sih tiket, tapi tersedianya cuma di bawah 50 kursi gitu. Berarti kalau okupansi Pangandaran di hari weekend sekarang udah bagus banget ya. Untuk kereta kelas eksekutif dan juga kereta kelas priority, dari segi eksterior itu udah beda banget. Kalau kereta kelas priority berwarna coklat. Ini ciri khas untuk kereta mewah zaman dulu ya teman-teman. Sebelum era kereta luxury, kereta kompartemen, kereta priority ini menjadi primadona untuk kereta-kereta mewah seperti itu. Dan ini praminya Mbak Regina. Waktu itu pertama ketemu kita di priority juga. Ya? Oh, iya. Sekarang ketemu lagi di priority. Penumpangnya full ya, priority ya? Rame. Mantap. Weekend juga lagi. Oke. Teman-teman bisa lihat ya. Dari stasiun Bandung menuju ke arah Tasikmalaya sampai dengan Banjar udah full seat.
Nah, jadi untuk penumpang yang memang naiknya dari arah Jakarta, Bekasi, mereka itu dapat servis makan siang ya teman-teman. Sedangkan untuk penumpang yang dari arah Bandung menuju ke arah Tasik ataupun juga ke arah Banjar sepertinya tidak dapat. Yang bagus dari kereta kelas priority, dari bordesnya aja sudah menggunakan interior berornamen kayu seperti ini ya. Kita lihat bergerak masuk ke arah dalam. Di dekat pintu ini ada toilet teman-teman. Kita cek dulu ya untuk fasilitas toiletnya. Untuk kereta priority, dari toilet ini benar-benar bagus banget. Leluasa banget, luas juga. Dari segi fasilitas, di sini ada cermin yang ukurannya lumayan gede, lalu ada wastafel juga yang besar. Airnya mengalir dengan normal ya. Lalu di sini ada tempat tisu, tabung sabun, ada colokan listrik, ada juga lampu-lampu kayak gini, menambah kesan estetiknya jadi lebih bagus. Terus hand dryer. Tuh. Di sini juga sudah ada kloset duduk, ada pewangi ruangan, pegangan. Di sini ada plastik, ada jet shower sebelah sana, ada tisu lagi, dan ada tong sampah. Bergerak ke arah dalam sini ada ruang operator ya. Dulu seingat saya di sini ada pintu juga teman-teman. Tuh, kayak ada bekas pintunya gini, cuman sekarang pintu sudah dilepas, langsung blong ke mini pantry atau minibar. Di minibar ini ada beberapa fasilitas juga seperti ada cemilan, lalu ada kursi, ada meja, dan di sini tempat prama-praminya. Halo Mbak. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini ya untuk kereta kelas priority. Dan untuk kereta priority ini merupakan bagian dari kereta api wisata dengan kapasitas tempat duduk 30 kursi penumpang. Semuanya sudah menghadap arah laju kereta api dan juga untuk kursinya sebenarnya mirip dengan kereta kelas eksekutif, tidak banyak perbedaan. Tapi untuk dari desain interior asli kelihatan cakep banget, simple, elegan, dan juga terkesan mewah dengan nuansa coklat-coklat berwarna kayu seperti ini ya. Jadi kelihatan cakep banget. Lalu dari segi fasilitas, di atas ini terdapat sebuah rak bagasi untuk nyimpan barang-barang penumpang. Ada juga lampu baca ya di sebelah sini, menyala dengan normal. Ada juga tirai yang bisa dibuka tutup kayak gini. Tuh. Lalu di sini ada meja kecil juga untuk nyimpan barang-barang kecil dan lain-lain. Di bawahnya ada 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, beserta laptop. Dari segi legroom, ini udah lega banget ya teman-teman. Tuh, bebas untuk selonjoran. Dan di sini terdapat kantong kecil untuk nyimpan barang-barang kecil. Lalu ada juga footrest atau pijakan kaki yang sebenarnya bisa kita atur ketinggiannya ya. Cuman untuk footrest di kereta priority menurut saya agak kurang bagus. Ya, ini footrest model lama banget sih. Kalau dibandingkan dengan kereta-kereta eksekutif baru, footrestnya jauh lebih bagus. Teman-teman bisa lihat sendiri kan, saya injak langsung turun banget ke bawah gitu loh footrestnya. Lalu di sini ada tuas reclining yang apabila ditarik ke belakang, kursinya bisa mundur ke mode rebahan, dan ada juga meja lipat. Nah, meja lipat ini bisa digunakan untuk makan dan juga bekerja menggunakan laptop. Sekarang ini perjalanan kereta api Pangandaran yang saya naiki melintas langsung di stasiun Cicalengka ya. Dan dari arah Cicalengka sampai dengan menuju ke arah Ciawi, Tasikmalaya. Ini benar-benar jalurnya akan naik turun berkelok-kelok teman-teman. Sekarang melintas di stasiun Nagreg ya, dan stasiun Nagreg merupakan stasiun dengan ketinggian tertinggi yang masih aktif, yaitu 848 mdpl. Di sini bertemu juga dengan kereta api Serayu dari stasiun Purwokerto tujuan ke stasiun Pasar Senen.
Jadi untuk jalur kereta api dari stasiun Cicalengka sampai dengan ke Cipendei, Tasikmalaya, ini merupakan salah satu jalur ekstrim, terutama di Jawa Barat dan juga di Pulau Jawa. Karena untuk jalur dari arah Bandung menuju ke arah Tasik juga, rata-rata memiliki kontur tanah yang naik turun. Lintasannya juga berkelok-kelok, nggak tanggung-tanggung. Untuk tanjakannya 25 per mil, yang dimana setiap jarak tempuh 1 km terdapat perbedaan ketinggian 25 mdpl. Bener-bener di jalur ini lokomotif akselerasinya berasa banget. Manuver dari masinis juga sangat-sangat diperhitungkan. Dan jalur dari arah Cicalengka sampai dengan ke arah Tasikmalaya, pemandangannya juga bakal keren banget. Jadi tadi itu kereta Pangandaran lewat di jalur atas sana ya teman-teman. Sekarang keretanya sudah berada di bawah. Itulah kenapa ketinggiannya 25 per mil di jalur ini. Sekarang jam 12 lebih 55 menit ya. Kereta api Pangandaran sudah tiba di stasiun Leles. Ini bakal ada kereta yang masuk, kereta lain yaitu kereta lokal. Pangandarannya jalur belok loh. Rame banget ya penumpang lokal. Stasiun Leles ini berada di ketinggian 697 meter di atas permukaan laut. Dan penumpang di stasiun Leles ini rame juga teman-teman, dikarenakan untuk stasiunnya dekat dengan Jalan Raya Garut. Jadi dari stasiun Leles jalan ke depan dikit, udah jalan raya yang rame banget ya.
Sekarang kereta api Pangandaran memasuki stasiun Cibatu ya. Di sini bertemu dengan kereta api Papandayan dari arah Garut tujuan ke arah Jakarta Gambir. Sama-sama cikal bakal dari kereta Parahyangan yang diperpanjang. Kelasnya juga sama ya teman-teman, antara kereta api Pangandaran dengan kereta api Papandayan. Kalau Pangandaran diperpanjangnya sampai dengan ke Banjar, tapi kalau Papandayan hanya diperpanjang sampai dengan stasiun Garut saja. Jadi di stasiun Cibatu ini ada dua perpecahan jalur ya. Kereta Pangandaran akan berbelok ke arah kiri menuju Tasikmalaya dan ada percabangan ke kanan menuju ke arah Garut. Sekarang ini saya sudah berada di minibar. Saya dan Mas Gary mau makan siang dulu. Mas Gary pesan nasgor Parahyangan. Nih menu basic banget. Terus saya ada sei sapi. Iya. Terus saya pesan nasi sei sapi. Kalau nasi goreng Parahyangan harganya Rp44.000, sedangkan sei sapi ini Rp55.000. Nah, dalam bentukannya kayak gini teman-teman. Ada satu porsi nasi, ada sambal matah, sei sapinya, dan juga ada kering bayam. Sekarang ini saya mau makan siang dulu. Menu makan siang kali ini nasi sei sapi lagi. Belakangan ini saya naik kereta makan sei sapi terus. Sebenarnya agak sedikit bosan teman-teman. Cuman fresh foodnya tadi sisa nasi goreng Parahyangan sama sei sapi. Dan sejujurnya saya nggak begitu demen banget sama nasgor Parahyangan ya. Jadi kalau ada menu lain gitu, saya tuh lebih pilih menu lain dibanding nasi goreng. Tapi ya sudahlah, toh nggak tiap hari juga naik kereta sama makan nasi sei sapi ya. Kita coba dulu nasi sei sapi. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Namanya menu termahal di kereta, ya sudah pasti jaminannya harus enak. Nggak salah ya, nasi sei sapi ini jadi menu best seller karena perpaduan antara dagingnya yang empuk, terus ada aroma asapnya, ditambah juga ada sambal matah yang pedas, asam, gurih, seger. Perpaduan yang mantap sih. Kebetulan di kereta Priority ini ada snack juga teman-teman. Di sini ada keripik. Jadi untuk menemani sei sapi kayaknya cocok banget dah. Karena berhenti di stasiun Cipendei lumayan lama ya, sekitar 10 menit. Jadinya ini banyak juga bule-bule yang ke depan untuk mengabadikan foto lokomotif teman-teman. Tuh, rail fans juga kali ya. Salah satu alasan berhenti lama di Cipendei karena memang ada pemeriksaan rangkaian ya teman-teman. Tuh, jadinya kan untuk kereta baru saja melewati medan yang ekstrim, sehingga berhenti di sini agak lama untuk memastikan rangkaian kereta dalam posisi prima untuk melanjutkan perjalanan. Stasiun Cipendei juga saat ini ada di ketinggian 772 meter di atas permukaan laut. Jadi untuk stasiun Bumi Waluya yang tadi ada persilangan dengan kereta api Lodaya itu lebih rendah teman-teman. Dari Bumi Waluya nanjak ke Cipendei ke 772 mdpl. Nanti setelah dari Cipendei, medannya akan terus nurun sampai dengan ke arah Banjar. Pada perjalanan dengan kereta Priority di KA Pangandaran kali ini, saya mendapatkan kode armada K10954 JAKK. K1 adalah kereta kelas eksekutif atau di atasnya, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 95 tahun pertama dinas di 1995, 04 nomor absennya, dan JAKK adalah kepemilikan Depo Jakarta Kota. Nah, jadi untuk kereta kelas Priority, dulu ininya adalah kereta kelas eksekutif biasa dengan kaca lebar-lebar,
dan dimodifikasi di Balayasa Manggarai. Lalu di sana ada BK berat kosong 35.500 kg atau 35,5 ton. MD mulai dinasnya tuh di tanggal 12 bulan 8 1995. Lalu di atas sebelah sana juga terdapat sebuah kode trademark. F menandakan bahwa sarana rangkaian ini dapat dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam, 40 adalah berat maksimal 40 ton, dan 10 adalah tipe bugi atau roda K10. Nah, roda K10 kayak gini ya, buatan PT Inka. Melintas langsung di Indihiyang ya, bertemu dengan Kuto Jaya Selatan. Kalau di jadwal tuh sebenarnya harusnya Pangandaran yang berhenti di Raja Pola, tunggu silang Kuto Jaya Selatan. Tapi ini Pangandarannya bablas teman-teman. Ya memang udah harusnya kayak gini sih, kereta subsidi yang disuruh minggir, ya nggak? Yang bagus dari kereta priority atau kereta wisata macam Imperial, apabila mau berhenti di stasiun tertentu tidak ada announcer teman-teman, terkecuali stasiun tujuan akhir ya. Apabila ada penumpang yang turun di stasiun Tasikmalaya, Prama atau Praminya itu bakal nyamperin ke tiap penumpang, ngasih tahu kalau sebentar lagi tujuannya akan tiba gitu loh. Tidak digunakan pengeras suaranya. Itu sih yang salah satu mantap di kereta priority. Sekarang jam 14:43 sudah tiba di stasiun Tasikmalaya. Asli awalnya banyak banget, awal 16 menit teman-teman, gokil. Dan yang turun di kereta priority rame banget ya. Tuh teman-teman lihat ya, penumpang yang turun di stasiun Tasikmalaya. Ini penumpang kereta priority. Terus yang turun di kereta eksekutif juga banyak banget. Apalagi di kelas premiumnya itu. Gokil ya. Perjalanan kereta api Pangandaran seharusnya berhenti di stasiun Tasikmalaya itu pada pukul 14:59 dan berangkat pukul 15:01. Kenapa bisa awal lumayan banyak di stasiun Tasikmalaya ini? Karena secara jadwal seharusnya kereta Pangandaran berhenti 10 menit di stasiun Raja Pola dan bersilang dengan kereta api Kuto Jaya Selatan. Tapi memang seringkali untuk kereta Pangandaran ini dia menang silang dengan Kuto Jaya Selatan, sehingga tiba di Tasikmalayanya awal banyak banget. Nanti di stasiun Tasikmalaya, kereta api Pangandaran juga akan tunggu bersilang dengan kereta api Pasundan dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan ke stasiun Kiara Condong, Bandung.
Nah, untuk kereta api Pasundan, saat ini sudah menggunakan armada kereta New Generation, tapi yang modifikasi ya teman-teman. Saya lihat penumpang Pasundan lengang banget ya. Tidak banyak penumpang gitu loh. Masih banyak sekali kursi yang kosong. Sekarang waktu menunjukkan pukul 15 lebih 5 menit ya. Kereta Pangandaran yang saya naiki sudah tiba dan berhenti kembali di stasiun Awi Pari. Satu petak setelah stasiun Tasikmalaya, teman-teman. Dan di stasiun Awi Pari, kereta Pangandaran akan tunggu bersilang dengan kereta api Malabar dari arah Malang tujuan ke arah Bandung. Stasiun Awi Pari itu kecil ya di sana, dan ini bukan stasiun untuk naik turun penumpang. Sekarang jam 15 lebih 19 menit, kereta api Pangandaran sudah tiba kembali di stasiun Manonjaya. Dan di stasiun Manonjaya akan tunggu bersilang dengan kereta api Argo Wilis dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan ke stasiun Bandung. Stasiun Manonjaya juga merupakan stasiun kecil, sehingga tidak ada naik turun penumpang di stasiun ini. Nah, jadi untuk perjalanan kereta api Pangandaran ini lumayan seru karena di perjalanan banyak momen bertemu dengan kereta lain. Khususnya kalah bersilang ya teman-teman. Asli sih, naik kereta kalau banyak silang untuk saya pribadi seru aja gitu loh. Walaupun kalah terus, tapi kalau naiknya kereta priority lama-lama aman lah. Sekarang saya mau unboxing dulu ya snack yang dibagikan pada kereta priority tadi. Saya baru buka sekarang karena tadi kan sempat makan teman-teman, jadi belum lapar sih ini sebenarnya. Di unbox aja dulu ya. Dalam satu paket snacknya kurang lebih seperti ini. Ada roti kering atau bagelen. Terus di sini juga ada roti rasa coklat mungkin, dan ada popcorn. Nah, disegel lagi popcornnya ya. Tadi kalau Mas Gary buka katanya rasa karamel gitu. Untuk snack sekarang proper banget teman-teman. Bagus ya, bukan jajanan bocil lagi, dan memang sudah lama servis snacknya seperti ini. Sekarang jam 15 lebih 49 menit. Kereta api Pangandaran sudah tiba di stasiun Ciamis ya. Stasiunnya tadi di sebelah sana. Cuman saya nggak akan keluar dulu dah.
Sekarang ini waktu sudah menunjukkan pukul 15:58. Kurang lebih selama 10 menit ke depan, kereta api Pangandaran akan tiba di tujuan akhir stasiun Banjar. Oleh karena itu saya mau share dulu sedikit untuk kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Pangandaran adalah kereta yang melayani perjalanan dari kota Jakarta menuju ke Banjar, dan dalam satu harinya hanya ada satu keberangkatan saja. Untuk keberangkatan dari stasiun Gambir pada pukul 8.30 pagi atau jam setengah 9. Apabila keberangkatan dari arah sebaliknya, Banjar menuju ke Gambir di waktu sore hari jam 17 tepat atau jam 5 sore. Lalu untuk kereta Pangandaran juga memiliki 3 kelas layanan ya. Untuk kereta kelas premium, harga tiketnya mencapai Rp275.000. Lalu untuk kereta kelas eksekutif memiliki harga tiket sampai dengan Rp455.000, dan kereta kelas priority saat ini harga tiketnya mencapai Rp525.000. Nah, apabila dibandingkan dengan kereta kelas eksekutif, saya rasa kereta priority ini terkesan lebih worth it lagi, karena dengan selisih harga tiket 60 ribuan, teman-teman sudah mendapatkan armada kereta yang lebih nyaman dengan interior yang bagus banget, ornamen-ornamen coklat, terkesan mewah, dan juga ditambah dapat beberapa fasilitas. Di antaranya dapat snack, kalau full trip dapat juga makan, dan dapat juga ruang tunggu eksklusif di stasiun Gambir. Namun pada perjalanan kali ini saya naik kereta priority hanya dari stasiun Padalarang sampai dengan ke stasiun Banjar. Apa aja sih yang didapat? Nah, untuk perjalanan pendek kereta priority ini hanya mendapat snack saja teman-teman, seperti cemilan roti, lalu ada juga popcorn. Di mini pantry juga tersedia beberapa cemilan seperti keripik, terus free flow juga untuk minuman hangat seperti kopi, teh, ataupun juga cappuccino seperti itu. Untuk saya pribadi saat ini membayarkan harga tiket kereta priority dari Padalarang menuju ke Banjar seharga Rp200.000. Itu tuh hitungannya worth it banget. Karena dengan harga Rp200.000 kita bisa mencoba perjalanan kereta mewah yang ada di Indonesia, walaupun tidak full service ya teman-teman. Karena perjalanan dari Padalarang menuju ke Banjar sekitar 4,5 jam, bahkan hampir 5 jam. Itulah kenapa saya rasa kereta priority ini dengan harga 200 ribuan dari Padalarang ke Banjar hitungannya worth it banget. Tapi saya mau disclaimer dulu. Tadi saya cek tiketnya untuk keberangkatan hari ini di aplikasi Akses by KAI. Perjalanan dari Padalarang menuju ke Banjar itu harga tiketnya naik jadi Rp300.000. Mungkin harga tiket kereta priority ataupun panoramik juga bisa naik turun ya, seiring dengan hari keberangkatan atau juga waktu pemesanan tiketnya. Mungkin juga beli tiket jauh-jauh hari bisa dapat harga yang lebih murah kayak gitu. Overall untuk kereta priority saat ini di kereta api Pangandaran full seat, penumpangnya rame banget, dan juga dari segi armada kereta menurut saya guncangannya terbilang cukup oke, bagus. Peredam suaranya ini bagus banget di belakang lokomotif, tapi nggak terlalu bising di dalam kabin. Dan selama di perjalanan menurut saya AC-nya ini kurang begitu stabil, kadang terkesan dingin tapi kadang juga agak sedikit gerah. Kayak sekarang ini saya rasa AC-nya kurang adem teman-teman. Mungkin itu aja ya untuk perjalanan naik kereta api Pangandaran kelas priority ini. Sesaat lagi akan tiba di stasiun Banjar, tujuan akhir, jadi saya mau siap-siap dulu. Nah, jadi ketika mau sampai di stasiun tujuan akhir aja, Pramanya nyamperin kita, memberitahu kalau keretanya mau sampai di tujuan akhir teman-teman. Memang untuk kereta wisata ini layanannya bagus banget ya, terutama dari hospitality Prama-Praminya, mantap.
pada pukul 16:12 ya. Lambat sekitar 4 menitan, kereta Pangandaran tiba di tujuan akhir Stasiun Banjar. Terima kasih. Makasih, Teh Regina. Wow, penumpang yang turun Banjar juga rame banget ya. Itu bule-bule kayaknya pada mau ke Pangandaran deh teman-teman. Gokil ya. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota Jakarta selama kurang lebih hampir 8 jam perjalanan, saya sudah tiba di tujuan akhir Stasiun Banjar. Itu saja untuk perjalanan kali ini naik kereta api Pangandaran dari Gambir menuju Padalarang di kelas eksekutif, lalu dari Padalarang ke Banjar naik kereta termewah di satu rangkaian yaitu kelas priority. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.